Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Musannif rahimahullahu taala mengatakan lis salati faraidun wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yu'taddu biha syar'an. Wa hadhihi al-arkan hiya. Salat itu memiliki kewajiban-kewajiban, rukun-rukun yang mana hakikat salat itu bisa sah dengan terpenuhinya rukun-rukun. Apabila ada di antara rukun itu yang tidak terpenuhi, maka salat itu tidak akan terhitung secara syariat. Artinya meskipun dia sudah salat, tetap dia diharuskan mengulang salatnya, karena tidak dianggap sudah salat. Karena ketika Nabi SAW melihat ada seorang yang salat cepat sekali, Nabi memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Dia sudah salat, tapi Nabi mengatakan salatlah kembali karena engkau belum salat. Padahal dia sudah salat. Artinya dia diperintahkan untuk mengulang lagi salatnya karena salatnya yang sebelumnya itu tidak dianggap secara syarak, tidak sah secara syarak. Nah, mungkin karena kehilangan rukunnya, ya. Di antaranya waktu itu adalah tumakninah, kehilangan tumakninah, sehingga rukun salat yang namanya tumakninah ini menyebabkan salatnya menjadi tidak sah. Nah, rukun-rukun itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Sehingga apabila seseorang salat, maka takbir yang pertama kali dia lakukan itu adalah takbiratul ihram. Termasuk ketika seseorang mau sujud, ya. Maka di sini dia takbiratul ihram kemudian sujud, atau takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian takbir lagi untuk sujudnya. Jadi boleh takbiratul ihram mencukupi untuk takbir ruku sujudnya, boleh juga takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak, ya, jangan sambil melaju ruku atau sujud. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud boleh, atau Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar langsung sujud. Takbir yang kedua adalah takbir intiqal menuju ke sujud. Nah, takbiratul ihram ini termasuk rukun berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus shalah tahur. Kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan seseorang dari perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelumnya ketika dia sholat adalah takbir. Jadi kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Ya, karena dia ketika sholat itu menjadi dilarang melakukan hal-hal yang tidak yang dibolehkan ketika tidak sedang sholat. Ya, tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh tertawa dan seterusnya. Nah, wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya artinya dia keluar dari ibadahnya tersebut sehingga dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang di dalam salat itu ketika dia sudah salam, menunjukkan bahwa takbiratul ihram termasuk apa? Termasuk rukun dari salat. Demikian pula hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada al-musii salatahu, kepada orang yang salatnya jelek. Nah, ini hadis ini penting sekali, ya.
hadis tentang al-musii'u salatahu. Dan ini penting sekali, dalil yang penting sekali. Kalau antum kuasai hadis ini, selesai. Karena ini pelajaran yang besar dari Nabi SAW kepada orang yang sholatnya masih jelek. Ya, idza qumta ila shalah fakabbir. Kata Nabi SAW, Nabi akhirnya akan mengajarkan setelah dia putus asa. Setiap kali dia sholat, Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi dia sholat. Kemudian kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lemas, akhirnya dia menyerah. Ya Rasulullah, inni la afqahu min hadza, la afqahu as-shalah. Aku tidak pandai untuk sholat lebih daripada yang aku kuasai ini, yang aku lakukan. Apa kata Nabi SAW? Maka Nabi pun mulai fa'allimni, maka dia mengatakan ajarkan kepadaku. Ketika dia sudah mengatakan fa'allimni, ajarkan kepadaku, barulah Nabi SAW mengajarkan kepadanya. Nah, ini diantara muqaddimah dari hadis tersebut. Jadi hadis ini pasti akan kita temui banyak nih di sini nih insyaallah. Tapi ini awalnya. Apa kata Nabi SAW? Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Kemudian yang kedua, di antara rukun salat adalah al-qiyam fil fard lil qadiri alaih, yaitu berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Fil fard, pada salat wajib. Oh, berarti kalau salat sunnah tidak wajib berdiri, tidak. Untuk salat sunnah tidak wajib berdiri. Karenanya memang di sini yang disebutkan fil fard ini adalah qaid, batasan untuk membedakan. Ini bisa jadi jebakan ini ya. Saya ini kan tekankan pada jebakan. Biar antum kalau kejebak itu jangan mau gitu. Apa jebakannya? Bahwasanya al-qiyam umpamanya fardun fis sunnati lil qadiri alaih sahih al khata. Antum oh iya sahih. Nah, qala Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan berdirilah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan tunduk kepadanya. Jadi waqumu, kata waqumu, berdirilah, menunjukkan bahwa salat itu dalam keadaan berdiri. Dan memang ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam contoh salatnya ketika Nabi berdiri di atas mimbar untuk mengajari tata cara salat. Nabi berdiri di atas mimbar biar kelihatan. Kemudian Nabi SAW mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam keadaan apa? Berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Dan hampir setiap salat yang dilakukan oleh Nabi adalah berdiri. Kalau Nabi itu salatnya duduk, pasti ada riwayat yang datang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi yang Nabi SAW dalam keadaan duduk. Menunjukkan bahwa keumuman atau kebiasaan salat yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah berdiri. Nabi ketika itu juga mengatakan memberikan contoh kepada para sahabatnya salat dalam keadaan berdiri. Nabi juga pernah mengatakan kepada sahabatnya yang sedang sakit, ya, nih Imran ibn Husain, faqala lah, Nabi mengatakan, shalli qa'iman, salatlah berdiri, fa illam tastati faqa'id. Kalau tidak mampu berdiri, maka salat dalam keadaan qa'id, duduk. Ya, fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu duduk juga, fa shalli janb. Ya, salatlah dalam keadaan baring. Nah, di sini baring pun menghadap ke kiblat kalau bisa. Kalau kelasnya enggak bukan berkelas gitu ya, mungkin kelas 3, kan kasurnya udah nggak mungkin diputer-puterin tuh. Ya sudah, sholat menghadap kemana arah kasurnya mengarahkannya. Tapi kalau kasurnya itu di kelas VIP umpamanya, dia kan bisa diputer-puterkan kasurnya, ya itu diputerkan, diarahkan menghadap ke arah kiblat, ya, mukanya ke arah kiblat. Nah, kata-kata sholli qa'iman kepada Imran bin Husain menunjukkan bahwa salat itu pada asalnya dilakukan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah. Yang ketiga di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Ini penting sekali. Ya. Karena banyak mungkin di antara kita yang masih menganggap
bahwa Al-Fatihah ini tidak merupakan rukun sholat, sehingga kita kadang nggak baca, ya. Apalagi ketika kita menjadi seorang makmum, wah bacaan imam sudah mewakili, gitu. Hati-hati, kita harus sebelum kita mengatakan demikian, kita harus ingat dulu bahwa ternyata Al-Fatihah itu merupakan rukun dari rukun sholat. Jadi penting sekali ini, harus kita perhatikan nih tentang Al-Fatihah. Nah, kemudian qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat. Berarti kalau ada rakaat yang kita tidak membaca Al-Fatihah, kita harus ulang. Ya, kita harus ulang. Ini pada asalnya begitu. Sehingga kalau seandainya, ini pada asalnya dulu, kita belum bicara sebagai imam, sebagai makmum. Pada asalnya begitu. Seandainya seseorang, ini ala fardnya. Seandainya seseorang itu menjadi makmum, kemudian imamnya sudah ruku, maka pada asalnya dia harus mengulang sholatnya. Pada asalnya dia harus mengulang sholatnya karena dia tidak ikut membaca Al-Fatihah. Kita bicara asalnya dulu. Perkara nanti itu dikecualikan, nanti kita bahas. Ya. Demikian pula ketika seorang makmum yang bacaan Al-Fatihahnya pelan, sedangkan imamnya Al-Fatihahnya cepat. Baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imamnya sudah Allahu akbar, langsung ruku. Dan ini terjadi 4 rakaat. Apa yang sudah dilakukan? Dia harus mengulang setiap 4 rakaat itu. Karena sholatnya enggak sah. Dia tidak baca Al-Fatihah. Nah, setiap kali imamnya berdiri baca, baru dapat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Allahu akbar, ruku. Sudah baca Al-Fatihah belum ya? Belum. Maka pada asalnya seseorang itu karena wajibnya membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu rukun, mengharuskan dia untuk mengulang salatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, karena di sini disebutkan apa? Fi kulli rakaah, pada setiap rakaat. Ya. Baik. Ini asalnya. Kemudian an Ubadah bin Samit. Dalilnya apa? Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada khilaf dalam hal ini oleh para ulama. Ya. Yang rajih wallahu alam seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Fa idza qala 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku ini mengatakan alhamdulillah hamadani qala rabbi hamadani 'abdi. Nabi memulai dengan apa? Alhamdulillah. Tidak mulai dengan basmalah. Fa idza qala 'abdi bismillah, enggak. Nabi enggak bilang. Allah enggak mengatakan demikian juga. Sehingga Allah sendiri mengatakan hamadani 'abdi ketika hamba itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Ya, kemudian kalau basmalah sendiri bagaimana? Basmalah itu adalah ayat yang terpisah, ayat yang tersendiri yang tetap dibaca pada setiap awal surat, kecuali surat apa? Bara'ah. Termasuk Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi selalunya membaca basmalah ini sir, tidak dikeraskan. Jadi ketika salat Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam sebagian mazhab mereka berpendapat bahwa basmalah itu harus dijaharkan. Dan basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kalau antum menjadi imam dari kaum yang seperti ini, hendaknya antum bijak. Bagaimana bijaknya? Ya antum keraskan bacaan Al-Fatihah di telinga mereka, tidak di diri antum. Bagaimana itu Ustaz? Kan kita biasa pakai mic kan ya. Kita sir itu kan kadang masih terdengar. Ya. Maka perdengarkanlah Al-Fatihah tersebut kepada mereka dengan tanpa mengeraskan suara. Jadi antum kan bisa alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim terdengar. Kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin. Itu tetap sir.
Ya, cuma terdengar oleh makmum yang di belakangnya. Karena dikhawatirkan mereka mengulang sholatnya gara-gara imam tidak membaca basmalah gitu. Ya. Apalagi yang wah getol banget nih. Ya. Ini belum ketemu sama Hanafiyah. Nanti kalau ketemu sama Hanafiyah itu tidak mensyaratkan Al-Fatihah. Hanafiyah itu tidak mensyaratkan membaca apa? Al-Fatihah. Jadi kalau enggak mensyaratkan membaca Al-Fatihah, baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Baca Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh enggak? Ya. Kemudian baca Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh menurut Hanafiyah. Tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, kita tidak, kita tetap mengharuskan Al-Fatihah untuk dibaca karena itu termasuk rukun. Ya. Dan dibaca pada setiap rakaat. Kita katakan ini asalnya terlebih dahulu. Nanti baru kita akan ketemu nih nanti dengan kasus-kasus bahwa Al-Fatihah itu tidak menjadi fard bagi siapa dan seterusnya, insyaallah pada waktunya, ya. Nah, kemudian berarti di sini berlaku bagi siapa? Bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian. Baik. Saya lanjutkan. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musii'u salatahu, kan? Lagi kan kembali ke hadis yang al-musii'u salatahu, orang yang salatnya buruk, ya. Bil qira'at fi salatahu bil qira'ati thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Nabi memerintahkan untuk membaca Fatihatul Kitab, kemudian mengatakan lakukan itu pada setiap salatmu seluruhnya, menunjukkan bahwa setiap rakaat diwajibkan membaca Al-Fatihah. Jadi lafadznya enggak disebutkan di sini. Lafadznya tsumma qra' Fatihatul Kitab atau bi ummil kitab. Dalam lafadznya seperti itu. Kemudian waf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Ya. Berarti Al-Fatihah itu dibaca pada setiap rakaat. Baik, rakaat yang keempat dan kelima. Rukun yang keempat dan kelima yaitu apa? Ruku dan sekaligus tumakninah di dalam ruku. Ruku dan sekaligus tumakninah di dalam ruku. Nah, rukuknya itu rukun. Kemudian tumakninahnya juga rukun. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Allah memerintahkan agar seseorang itu ruku dan sujud. Nah, berarti ruku dan sujud rukun. Udah kita dapat bocorannya nih. Wah, sujud berarti juga rukun kan gitu. Ya, karena di dalam ayat ini disebutkan demikian. Wali qaulihil musii salatahu, dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang salatnya buruk lagi, ya enggak? Oh ya, antum hafalkan aja deh tentang hadis tentang al-musii salatahu. Insyaallah berfaedah sekali buat antum. Ya. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'ah. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam keadaan rukuk, atau rukuk dalam keadaan tumakninah. Ya. Rukuk dalam keadaan tumakninah. Ya, makasih. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa rukuk yang disebut oleh Nabi itu termasuk apa? Rukun. Ya, termasuk rukun. Kemudian yang keenam dan ketujuh, al-i'tidal ba'da ruku' wa tumakninatu fihi. Beriktidal setelah ruku' dan tumakninah di dalamnya. Nah, di sini digabungkan sama beliau. Ya, biasanya ada musannif yang memisahkan tumakninah itu sendiri. Ya. Tetapi di sini musannif menjadikan tumakninah itu bersama rukun, menempel bersama setiap rukun. Sehingga ruku' tumakninah, sujud tumakninah, kan gitu. Ruku' tadi tumakninah, kemudian i'tidal tumakninah. Ya, ini lebih kuat lagi nih. Artinya yang i'tidal tapi enggak tumakninah pada saat i'tidal, ya dia belum sah salatnya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajzi salatu la yuqimur rajulu fiha sulbah. Tidak sah salat seseorang yang
punggungnya ini tidak tegak fir ruku'i was sujud, baik ruku' ataupun sujud. Berarti kalau seseorang itu ketika sholat, ruku' dan sujudnya harus apa? Tegak punggungnya. Ya. Nah, tegaknya bagaimana? Ya tegak. Ini kan i'tidal kita bicara ya. Berarti bangun dari ruku' juga harus tegak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musii'u salatahu, lagi Nabi mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'imah." Kemudian angkatlah badanmu dan kepalamu sampai engkau betul-betul ta'tadila qa'imah, berdiri dengan tegak, ya, dengan lurus. Jadi kan ada nih orang salatnya, maaf. Ada orang salat, dia Allahu Akbar, ruku'. Kemudian mohon maaf ketika dia beriktidal, sami'allahu liman hamidallah. Nah, yang dilakukannya ini belum ta'tadila qa'imah. Jadi apa yang harus dilakukan ketika dia iktidal dari ruku', kemudian beriktidal, sami'allahu liman hamidah. Biarkan apa? Tegak dulu, ta'tadila qa'imah. Setelah dia tegak, baru dia sujud. Allahu Akbar. Ya. Sehingga tidak boleh seseorang itu curi-curi di dalam salatnya berlanjut antara rukuk dengan sujudnya. Dari i'tidalnya tadi dari berlanjut antara dari i'tidal menuju sujudnya tanpa berhenti terlebih dahulu. Yang benar adalah harus berhenti terlebih dahulu. Makanya tadi dikatakan i'tidal dengan tuma'ninah pada saat beri'tidal. Yang ke-8 dan ke-9, sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ayatnya terulang kembali. Jadi tidak perlu kita bahas ya, karena ayatnya terulang kembali. Ayat yang tadi, ya, perintah untuk ruku dan sujud. Kemudian sabda Nabi SAW kepada orang yang salatnya jelek juga, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidah." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau betul-betul tuma'ninah ketika sujud. Jadi sujud harus tuma'ninah. Nggak boleh sujud tergesa-gesa, begitu sujud langsung bangun duduk. Bahkan belum sempat berdoa. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian duduk di antara dua sujudnya. Angkatlah badanmu, punggungmu, kepalamu sampai engkau betul-betul duduk. Jangan langsung sujud. Ini mirip i'tidal tadi. Kadang ada orang sujud belum selesai, belum nyampe, belum benar sujudnya langsung duduk. Atau sebaliknya, ini terlalu terlalu nyepring gitu ya. Dia sujud, kemudian duduk, Allahu Akbar, langsung sujud lagi. Subhanallah. Jangan nyepring ya, kalau salat itu nggak boleh nyepring. Salat itu betul-betul duduk di antara dua sujud, ya duduk di antara dua sujud. Sampai setiap tulang itu kembali pada posisinya. Subhanallah. Ya. Apalagi orang-orang yang tua ini untuk kesehatan tulang itu biar kembali dulu normal, jangan sampai ditekuk-tekuk ya terlalu cepat. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujud lagi sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan sujud. Sujud pun harus tuma'ninah. Ya. Nah, di sini kalau kita ketemu imam yang salatnya enggak tuma'ninah bagaimana? Aduh, saya sendiri pusing ketemu imam yang begitu. Kalau nggak bisa dikejar, sudah saya tinggalkan. Ya, ini saya loh ya. Karena nggak mungkin dikejar. Contoh nih, kita baru baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba sudah rukuk. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya udah lanjut dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allah sami'allahu liman hamidah. Ketinggalan nggak saya? Udah selesai belum Al-Fatihah? Belum. Saya udah ketinggalan ruku, saya udah ketinggalan tidak. Apa yang saya lakukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya tinggal dia sebagai imam. Karena saya belum selesai bacanya. Saya pilih sholat saya daripada saya ikut dia, sholat saya berantakan kan gitu. Ya. Kemudian bisa juga saya pakai apa ini namanya fast mode.
jadi baca doanya yang ringkas gitu ya, mukhtasar gitu. Contoh mamanya ketika Al-Fatihah tadi sudah nggak bisa disingkat, kemudian saya udah tahu nih, dia akselerasinya terlalu tinggi nih, cepet banget ya. Maka ya sudah, saya ngikutin ngimbangin. Ketika tidak, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian ketika ruku biasanya kan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil samawati wa minal ardi. Kan panjang ya. Udah pakai safe mode gitu. Artinya ringkas-ringkas aja gitu. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, udah gitu aja. Ya, yang penting salatnya pas. Nah, antum perkirakanlah kira-kira mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas. Intinya kita sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kalau kita ngikutin imam nggak kuat, ya sudah, jangan diikutin imamnya. Meskipun di sana perintah Nabi SAW mengatakan ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Tapi kalau imamnya nggak bisa diikuti, mau bagaimana? Kalau diikuti sholatnya terlalu cepat, ya nggak bisa. Ya, maka ada dua pilihan bagi kita tadi. Mau safe mode kalau memang masih mungkin kan, kalau tidak maka kita apa? Kita mufaraqah. Nama bahasa Arabnya apa? Nama bahasa syar'inya mufaraqah. Yaitu memisahkan diri. Boleh makmum memisahkan diri dari imam, boleh, enggak ada masalah. Ya, pernah suatu ketika seorang sahabat itu memisahkan diri dari sholatnya bersama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menuduhnya orang munafik. Itu munafik tuh, ninggalin sholat bersama saya. Dipanggil oleh Nabi SAW. Siapa yang dipanggil? Mu'adznya. Karena si fulan nggak terima, ngadu pada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal menuduh saya munafik, padahal saya bukan munafik. Saya ketika itu ada keperluan. Ya, saya mungkin kalau nggak salah kasusnya itu belum harus kembali ke kebun gitu. Mungkin membawa untanya pulang atau bagaimana. Sedangkan Mu'adz itu bacanya panjang sekali. Maka Nabi SAW kemudian memanggil Mu'adz dan memarahi Mu'adz. Subhanallah. Yang dimarahi yang imamnya. Ya, yang mufaraqah tadi, yang memisahkan diri, tidak dimarahi. Jadi dia mufaraqah, memisahkan diri sebelum salatnya selesai bersama Mu'adz. Ketika Nabi tidak menegurnya, menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya apa? Benar. Karena Nabi tidak akan diam dari perbuatan mungkar, ya, perbuatan yang salah. Nah, kemudian walikali musyi salatu tsumma masjid hatta tatma'inna sajida, sudah ya. A'dha as-sujud, kemudian menjelaskan tentang anggota-anggota sujud. Apa saja anggota sujud? Ada 7, ya. Karena Nabi SAW bersabda, umirtu, ini hadis Ibnu Abbas. Ini ya, kalau para ulama menjelaskan tentang ilmu di depan umum, ini udah tanpa buka buku. Dan mereka menyebutkan hadis itu beserta perawinya. Maka di sini antum jangan sia-siakan ketika dalam hadis disebutkan hadis dari Ibnu Abbas dalam masalah apa? Nah, hadis Ibnu Abbas dalam masalah ini, ya, masalah yang kita bahas tentang sujud. Ya, jadi dihafalkan bersama perawinya. Nabi mengatakan umirtu an asjud, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, dengan menempelkan 7 tulang. Apa saja itu? Jabhah, sambil menunjuk kepada ya yadahi ala anfi. Ini kedua. Jadi ditunjuk hidungnya. Jabhah sama hidung. Nah, ini kalau pakai kacamata gimana? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa pakai kacamata. Jadi harus dilepas kacamatanya. Karena hidung dan jabhah harus menempel ke tanah. Kemudian yang kedua, ini kayaknya udah pernah kita bahas ya. Wal yadain, kedua tangan, warukbatain, kedua lutut kaki, wa atraful qadamain, dan ujung-ujung jari kaki. Jadi jari kaki kan ditekuk begini. Ya. Jari kaki harus ditekuk. Kalau tidak ditekuk, maka dia belum menyempurnakan anggota sujudnya. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la yusibu anfahu minal ard ma yusibu jabinah. Tidak sah salat seseorang yang hidungnya ini tidak menempel ke tanah seperti keningnya menempel tanah. Makanya betul kacamata lepas, confirm ya. Toy, saya pakai masker gimana nih?
Masker kan nggak nempel, yang nempel maskernya. Ya, tergantung. Kalau masih pandemi, masih khawatir dengan orang di sebelah kanan kirinya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah tidak pandemi lagi, tidak ada kekhawatiran, ya maka seseorang sholat itu tidak boleh memakai masker. Ya. Termasuk wanita yang berihram, sekarang boleh berihram pakai masker. Tidak pakai niqab, pakai apa? Masker. Karena keperluan pandemi. Katakan pakai niqab sebagai masker. Ya, boleh, nggak masalah. Tapi selama pandemi, setelah sudah berlalu pandeminya, ya sudah tidak boleh lagi. Karena ihramnya wanita itu pada mukanya. Nah, kemudian yang ke-11, 10 dan 11, al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalamnya. Nabi bersabda, la tajzi'u salata la yuqimu fiha ar-rajul sulbahu fir ruku' was sujud. Hadis yang tadi sudah kita bahas di atas dipakai lagi karena tadi pada ruku', sekarang pada sujud. Ya. Banyak pengulangan nih. Pokoknya antum enak deh. Antum kuasai yang di atas, menunjukkan ruku' dan sujud, berarti akan terulang pada sujud, begitu. Wali amri Nabi SAW musyi salatahu bidzalik. Nabi memerintahkan kepada orang yang salatnya buruk kama marra fi sujud, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sujud tadi. Ya, enggak perlu diulang lagi di sini. Yang ke-12, at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Nah, ini juga rukun. Karena tadi pada hadis yang pertama tadi pembahasan tentang takbiratul ihram, ya. Miftahus shalah takbir. Tahrimuhu takbir, ya. Tahliluhu taslim. Nah, tahliluhu taslim. Maka tasyahud akhir nanti salam ada sendiri, ya. Salam ada sendiri. Ini baru tasyahudnya. Nah, nanti salam ada sendiri. Ini baru tasyahudnya. Tasyahud itu at-tahiyatu lillah, itu tasyahud. Sehingga seseorang bertasyahud, yang mana tasyahud itu bentuk duduknya ada dua macam. Yang pertama tawarruk, yang kedua iftirash. Yang asal yang mana Ustaz? Yang asal adalah iftirash. Kemudian baru tawarruk itu pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau antum bingung, saya tawarruk apa iftirash aja, gitu ya. Iftirash aja. Kalau bingung, duduknya apa ini saya ini sekarang? Maka iftirash aja. Karena tawarruk itu hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, berbeda dengan sebagian madhab. Sebagian madhab berpendapat bahwasannya ini dalam Syafi'iyah, ya, bahwasannya duduk apapun pada akhir sholat itu pasti tawarruk. Ini dalam apa? Madhab Syafi'iyah. Karena kalau antum lihat di Indonesia ini mayoritas orang sholat ketika tasyahud akhir mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, pasti duduknya tawarruk. Nah, tetapi kita katakan di awal bahwa asalnya duduk itu iftirash. Karena untuk tawarruk itu sendiri ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan duduk tawarruk itu disyariatkan. Nanti insyaallah. Taib tasyahudul akhir berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Jadi sebelum disyariatkan tasyahud itu, para sahabat ya baca ini. Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan, la taqulu hakadha. Jangan kamu baca itu. Ya, walakin qulu tahiyyatu lillah. Tapi ucapkan ini, at-tahiyyatu lillah. Nah, sampai dilanjutkan sampai akhir doanya. Ya, wassalawatu wa thayyibat sampai akhir. Faidah. Ashahus siyaq tasyahud marah Mas'ud. Nah, jadi kalau lihat dari yang paling sahih dalam tasyahud, jadi sini tasyahud ini riwayatnya banyak datangnya. Tetapi yang paling sahih ada riwayat Ibnu Mas'ud. Karena kalau antum temukan dalam kitab-kitab para ulama hanya menyebutkan lafadznya Ibnu Mas'ud,
Karena memang itu yang paling sahih. Bukan berarti tidak ada lafaz yang lain. Ya. Nah, Allamani Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku atas syahud. Kaffi baina kaffai. Kedua tanganku di antara kedua tangan beliau. Jadi bagaimana itu kira-kira? Dekat banget. Ya. Tatap muka nih. Karena dua tangan beliau di kedua tangan Nabi SAW. Jadi subhanallah, Nabi ini kalau ngajarin Ibnu Mas'ud itu dideketin. Sini. Ini saya loh ya. Tapi maksudnya itu ngajarin itu bukan jarak jauh gitu. Ya, dekat. Nih, dengerin. Subhanallah. Kedengeran enggak kalau jarak segitu tuh? Ya. Kalau sampai enggak dengar, enggak konsentrasi, wah kelewatan tuh ya. Kaffi baina kaffai. Kedua tangan kok di antara kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimani surah minal Qur'an. Seperti Nabi mengajarkan kepada beliau surat dari Al-Qur'an. Jadi Mas'ud ini Masya Allah berkah sekali. Beliau ini sering diajarkan oleh Nabi SAW ayat Al-Qur'an. Ya. Dan diajarkannya ayat per ayat dibacakan secara tatap muka langsung oleh Nabi SAW. Talaqi langsung. Subhanallah. Bukan seperti kebanyakan orang kita nih. Kebanyakan orang kita ini tidak ada yang talaki. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tanpa talaki. Ya, otodidak. Akhirnya bacaannya ada 1000 macam. Ya, ada yang kayak gamelan, ada yang kayak angklung. Ya. Ada yang panjang di sini, panjang di sana, pendek di sini, pendek di sana. Ada yang mestinya 2 dibaca 6 dibaca 2. Bahkan harusnya 6 dibaca biasa pendek. Karena tidak mengguru, orang kita nyebutnya, tidak berguru kepada seseorang. Ini salah. Al-Quran itu harus didapatkan dengan cara apa? Talaqi. Sebagaimana dulu Mas'ud mendapatkan Al-Quran dari Nabi SAW, langsung dari mulut Nabi. Mulutnya ke mulut Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Ya. Sehingga bacaannya benar. Sehingga kalau ikhwah-ikhwah yang mungkin sudah mulai menghafal Al-Quran, pastikan antum stop hafalan. Jangan sampai antum sudah merasa benar baca Al-Qurannya, kemudian yakin menjadi imam, bacaannya salah. Yang tahu salahnya ya orang yang berilmu. Ya, yang tahu bahasa Arab, yang tahu bahasa Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran juga. Nah ini kok bacanya masih begini gitu. Kadang suaranya bagus loh. Allah itu kasih suara pada dia bagus sekali. Tapi salahnya juga luar biasa. Ya, gak kalah dengan indahnya suaranya. Begitu. Maka sebenarnya suara yang indah dibarengi dengan bacaan yang benar, wah ini nilainya plus ya. Apa kata Nabi SAW? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna. Perhatikan di sini. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karenanya ada yang kekeh nih di antara para ulama, pokoknya saya pakai lafaz Ibnu Mas'ud. Yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Meskipun ada riwayat yang lain, riwayat yang lain mengatakan apa? Riwayat yang lain mengatakan as-salatu ala nabi, ya. Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Karena apa? Ya itu riwayat. Sedangkan yang saya pegang adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi benar enggak ini riwayat Ibnu Mas'ud? Benar, enggak ada salah. Ya. Kemudian apa yang diriwayatkan tadi? Ya benar. Jadi silahkan mau pakai yang ini boleh, pakai yang itu juga boleh. Kebetulan yang itu riwayat itu dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Assalamu ala nabi.
Ya, di sini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bersalat atas Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada faedah lain. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tambahan wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqal Hafidh fil Fath. Hafidh mengatakan dalam kitab Fathnya, waqad warada fi ba'd turuq hadits Ibnu Mas'ud, hadza ma yaqtadi al-mughayarah baina zamanihi sallallahu alaihi wasallam, fayuqal bil lafdzil khitab. Maka dikatakan dengan lafaz khitab. Iya, ini assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu ala nabi. Gimana ini? Apa bedanya ini ya? Coba kita lihat lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini masih sama. Ya. Nah. Wa amma ba'dahu, adapun setelahnya fa yuqal bil lafdzil ghaibah. Bil lafdzil ghaibah tadi assalamu alan nabi. Itu lafdzul ghaibah. Ya. Fa fil istidzan min Sahih al-Bukhari min tariq Mas'ud Abi Ma'mar Ibn Mas'ud ba'da an saqa hadits at-tashahhud qala al-Bukhari qala wa huwa baina dhahranina falamma qabad qulna assalamu yani 'ala an-nabi. Nah, udah ringkas tadi saya sudah bacakan di atasnya. Jadi setelah dicabutnya nyawa Nabi SAW, telah meninggalnya Nabi SAW, kami tidak lagi mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi dengan khitab. Khitab ini engkau. Assalamu alayka, selamatan atasmu ya Rasulullah. Karena Nabi sudah meninggal, maka menggunakan dhamir ghaib. Assalamu ala an-nabi. Kada waqa'a fil Bukhari, demikian ada dalam Sahih Bukhari, wa akhrajahu Abu Uwanah fi sahih, dalam sahihnya wal Barraj wal Juzaqi wa Abu Nu'aim wal Baihaqi Abu Nu'aim Syekh al-Bukhari fihi bilafz falamma qabada qulna assalamu ala nabi bihafz lafz ya'ni wa kadzalika Abu Bakar. Nah, saya kira disingkat aja cukup ya. Intinya famtum faham. Wa qala Subki fi syarh al-Minhaj ba'da an dzakara hadhihi riwayat min indi Abi Uwanah wahdahu in sahha hadha 'an as-sahabah dalla 'ala anna al-khitab. Kalau seandainya riwayat ini benar dari sahabat, menunjukkan bahwasanya khitab pada salamu ba'da nabi ya, itu ghairu wajib, tidak wajib. Fayuqal assalamu 'ala nabi. Tidak assalamu alayka ayyuha an-nabi. Qultu, aku mengatakan di sini musannif ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau mengatakan al-qailul hafidh. Yang mengatakan perkataan itu adalah Al-Hafidh bin Hajar. Qad sahha bila raib. Sahih tanpa ada keraguan. Wa qad wajadtu lahu mutaba'an qawiyan. Aku menemukan adanya riwayat yang lain yang memperkuat riwayat tadi. Qala Abdul Razzaq mengatakan akhbarana Ibnu Jurayj betul. Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha anna sahabah kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayy. Para sahabat dulu mengatakan ketika Nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma mata, ketika Nabi meninggal, qalu, mereka mengatakan assalamu ala an-nabi wa hadha isnadu sahih. Ini isnadnya sahih. Kalau Al-Albani, Syekh Al-Albani juga mengatakan hal yang serupa dalam hal ini. Ya. Ini faidah ya, namanya faidah. Antum dapatkan faidah saja. Yang jelas kalau nanti pertanyaan soal pasti akan mengatakan, benarkah lafaz yang mengatakan assalamu ala nabi dibaca setelah meninggal dunia umpamanya? Ya, antum jawab benar apa salah? Ya, sahih. Baik. Kemudian perkataan Syalbani enggak perlu saya bacakan ya. Nah. Yang ke-13, as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhud al-akhir. Jadi setelah tasyahhud akhir tadi,
Tahiyatulillah wassalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian bersolawat atas Nabi. Nah, bersolawat atas Nabi ini pun pernah ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa usolli alaik?" Bagaimana aku bersolawat kepadamu? Nah, sekarang kan banyak tersebar solawat yang ada yang tidak terbebas dari bentuk kesyirikan. Ini hendaknya kita tinggalkan. Dan kita mencukupkan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Karena mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa usolli alaik?" Bagaimana aku bersolawat atasmu? Maka kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Hadis Fadalah ibn Ubaid Al-Ansari anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusolli lam yahmadillah wa lam yumajidhu. Nabi melihat ada orang salat tapi enggak memuji Allah, ya. Walam yusolli ala Nabi, juga enggak baca salawat, wan saraf, kemudian berpaling. Maka Nabi pun mengatakan, ajil hadza. Ya. Maka fada'ahu, maka Nabi memanggilnya, wa qala lahu wa li ghairi, dan Nabi mengatakan kepadanya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih wa tsanaya alaihi, maka mulailah dengan memuji Rabbmu, ya. Wal yusalli ala nabi, kemudian bersolawat atas Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya salawat atas Nabi itu perkara yang fard. Ya. Wa Ibnu Mas'ud, dari Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkatakan, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki pernah datang sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, kita berada di sampingnya. Faqala ya Rasulullah, amma assalamu alaik. Faqad arafna. Terkait dengan salam, kami sudah tahu bagaimana engkau mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Nah, ini dia pertanyaannya. Sahabat ini bertanya, kaifa nusalli alaik? Idza nahnu shalaina alaika fi shalawatina, kalau kami salat di salat-salat kami, sallallahu alaihi, semoga salat atasmu. Qala, Nabi mengatakan, fasum hatta ahbabna an ar-rajul lam yas'alu. Summa qala idza antum shallaitum alaihi faqulu. Kemudian Nabi mengajarkan doa salawat, Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad, sampai akhir hadis. Ya, ini ada beberapa lafaz tentang salawat atas Nabi. Antum bisa lihat dalam kitab Sunan. Ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti tentu pada salat. Kemudian setelah pada salat antum tasyahud. Di akhir tasyahud ada apa? Pembahasan tentang salat atas Nabi. Ya, nanti ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Ibnu Majah, ada Nasa'i, ada apa yang terakhir? Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, sudah semuanya. Kemudian, nah itu kalau antum pengen tahu apanya, bentuk-bentuk salawatnya. Tadi hanya sebagian saja. Faidah, afdhalus siyafis shalah ala nabi marahu Ka'ab bin Ujrah. Yang paling baik dari sighah salat atas Nabi itu adalah lafaz dari Ka'ab bin Ujrah. Qulna ya Rasulullah, qad alimna ma arafna kaifa salamu alaik fa kaifa shalah. Fa qala qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang paling baik di dalam salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-14 adalah salam, yaitu mengucapkan salam. Karena tadi lafaz hadisnya miftahus shalah tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ya, terulang lagi kan hadisnya. Jadi kita enggak perlu lama-lama, ya cukup tadi sudah, maka recall gitu, ya. Baik, kemudian
sebenarnya kita akan masuk ke wajibatus shalah kalau seandainya waktu masih memadai, tapi kayaknya sudah mepet nih, ya. Pengennya cepet nih, tapi waktunya udah hampir habis gitu ya. Dan sebaiknya ini untuk besok aja Ustaz, sekarang tanya jawab aja. Nah, baik. Barakallahu fiik. Nah. Ya, salah. Yang tahu tadi saat baring yang wajib kalau baring wajahnya aja atau cuma baring? Ya kalau bisa semuanya semua. Ya, jadi di baring ke kanan dulu. Ya, baring ke kanan menghadap ke arah kiblat gitu. Ya, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu paling bagus ya. Kalau nggak bisa, kepala di selatan, kaki di utara, nggak ada masalah. Jadinya kan dia baring di kanannya. Kalau dia nggak bisa dibaring di kanannya, di kirinya nggak ada masalah. Intinya arah mukanya ke arah kiblat kalau bisa. Kaifiat sujudnya Rukuknya, sujudnya dengan imak, ya, dengan imak, mungkin dengan kedipan mata, mungkin dengan apa, dengan mengangguk, gitu aja. Ya karena kan dalam keadaan baring, namanya juga dibaring. Ya, dia nggak bisa bangun, ya mungkin patah tulang punggung, ya gimana mau sujud ya? Ya. Kemudian kalau dia bisa bangun untuk sujud ya pasti dia bisa duduk, ya. Dia nggak bisa duduk ya pasti karena ada uzur kan gitu. Ya. Kalau orang dia bisa sujud, bisa ruku, pasti berdiri sholatnya, nggak dalam keadaan tidur kan gitu. Itu namanya orang malas kalau sholat sambil tiduran ya. Jadi dia kenapa dia tidak sambil tiduran? Karena dia nggak bisa duduk dan nggak bisa berdiri. Ya mungkin digips semua, gimana mau? Ya kan yang tersisa apa yang tersisa? Rukuk, sujud lebih dalam lagi gitu aja. Ya. Salam itu kalau kita mau tuh tunggu pas imam salam pertama atau sampai salam atau tunggu kedua misalnya imam dua salam baru kita salam. Wallahu alam, di dalam semua rukun kita itu melakukannya setelah imam melakukan sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kemudian imam mau salam yang kedua, kita salam yang pertama. Tapi seandainya kita khawatir ya, seperti ada kesalahan atau apa ya, kita tunggu sampai yang kedua, tidak ada masalah kalau kita khawatir, karena jangan-jangan imam di sini kekurangan rakaat atau apa gitu. Tapi kalau tidak khawatir ya mengikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kita salam pada saat imam sudah selesai dari salam yang pertama. Tidak harus menunggu yang kedua. Nah, kalau harus menunggu yang kedua, di situ butuh dalil. Iya, karena salam yang pertama itu sudah membatalkan salat. Kalau memang setelah salam yang kedua itu membutuhkan dalil, atau menjelaskan dalilnya, tunjukkan dalilnya ya. Karena pada asalnya begitu imam melakukan rukun, kita lakukan setelahnya. Nah, itu namanya mutabah. Kalau kita menunggu sampai salam yang kedua, berarti di sana kita menunda mutabaah bersama imam. Menunda mutabaah bersama imam harus ada dalil. Gitu. Ya, kalau antum bisa bawakan dalilnya, ya kita akan mengatakan bahwa menunggu sampai setelah selesai salam yang kedua. Nah, iya. Juga yang benar tuh kalau jarinya tuh selesai salam baru turunkan atau pas salam langsung turunkan. Wallahu a'lam, yang jelas ini nunjuk ini dalam sambil berdoa. Setelah itu tidak terlalu sampai detail ya, apakah turunnya setelah salam atau berbarengan dengan salam, tidak disebutkan secara detail dalam hal ini ya. Bahkan kalau antum cari detailnya dalam fatwa mungkin ada, tetapi itu justru mempersulit diri. Kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskannya. Walladzi sakata anhu asy-syari', yang syari' itu diam darinya, itu bebas kita sebenarnya. Ya. Kalau ini di masa syariat itu sedang ada, wah menjadi susah itu. Bahkan mungkin ya sudah kata Nabi,
Harus barengan dengan salamnya. Assalamualaikum. Nanti kalau nggak bareng gimana? Ulang lagi sholatnya. Ya, itulah kenapa kita tidak mengajarkan sampai detail. Karena kadang itu disebutkan dalam fatwa para ulama yang justru membebani bagi umat. Ya, maka kita mengajarkan secara umum. Beginilah adillah yang datang dalam hal ini. Ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, maka kaifiyahnya agak leluasa. Artinya bareng aja. Iya, bareng boleh, terlambat juga nggak apa-apa, ya kan tidak dijelaskan secara sah, nggak dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalaupun ada secara fatwa, gitu. Yang tuh boleh ikuti fatwa itu boleh diikuti, nggak ada masalah. Tetapi tidak mulzam kepada yang lain. Ya gitu dia, tidak mengharuskan yang lain untuk mengikuti fatwa itu, enggak. Kalau Nabi yang memerintahkan wajib untuk diikuti. Kalau fatwa itu tidak mulzam, tidak mengharuskan orang lain untuk menerimanya. Kalau qadha mulzam. Kalau qadha hukum yang sudah ditetapkan terkait dengan hukuman-hukuman itu wajib untuk dilakukan. Tapi kalau fatwa tidak. Dan banyak nih hal-hal yang sifatnya fatwa yang dianggap itu mengikat sekali. Ya, sehingga seseorang menjadi ragu. Contoh menggaruk, nggak boleh lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali batal. Ini berdasarkan fatwa. Angka 3 itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan kalau kita melihat sunnah Nabi sebaliknya semua. Nabi itu naik turun mimbar. Ketika sholat imamin memberikan contoh itu, Nabi naik turun mimbar. Bayangkan ini mimbarnya adalah kursi ini ya. Insya Allah kuat kursi ini ya. Nggak jauh, ya kelihatan. Apa? Gimana mau sholatnya di atas mimbar? Ya memang begini sholatnya, ya. Naik mimbar, kemudian sholat. Kuat ya ini 150 kilo kuat. Nabi sholat begini, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Mau sujud di sini gimana? Nabi turun. Nih. Nabi turun. Berapa tingkat? 3 tingkat ya. Kemudian setelah itu Allahu Akbar sujud. Setelah sujud berdiri kan? Jadi udah sujud sampai selesai berdiri. Allahu Akbar. Ini berdiri lagi, naik lagi. Tuh. Ini kalau di zaman kita batal nggak nih sholatnya? Naik turun begini. Itu khusus untuk Nabi atau nggak ada khusus Nabi. Antum pun boleh kalau mau ngajarkan sholat begitu boleh. Oh, itu Nabi ajar sholat. Itu Nabi ngajarin sholat. Setelah Nabi melakukan itu, Nabi mengatakan, Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Aku lakukan ini adalah agar kalian mengikutiku dan agar kalian mempelajari tata cara sholat dariku. Ngapain Nabi naik turun mimbar? Subhanallah. Ya, udahlah sholat di bawah aja. Tapi Nabi itu naik mimbar supaya ada bagian yang jelas dilihat oleh banyak orang. Sesuatu yang nggak bisa di atas mimbar dilakukan di bawah mimbar. Naik turun seperti itu apa nggak lebih dari sekedar menggaruk 3 kali? Lebih. Kalau bilang itu kan masih terkait dengan oke, kita bawakan dari yang lain. Contoh Nabi pernah menggendong Hasan dan Husain. Ketika Nabi mau ruku, Nabi meletakkan. Berapa banyak nih gerakannya? Ruku, sujud ini. Ketika berdiri lagi diangkat, digendong lagi. Berapa banyak itu gerakannya? Ada keperluan dengan sholat, kaitannya dengan sholat nih, gendong anak? Nggak ada. Bahkan ketika Hasan dan Husain itu duduk kuda-kudaan. Nabi sedang sujud, tiba-tiba naik kuda-kudaan. Nabi dijadikan kudanya. Nabi lama banget sujudnya, supaya anaknya, cucunya nggak jatuh. Nanti akhirnya ada yang bilang,
Ngapain sih sholat juga bawa anak, bawa cucu? Ya kalau siapa tahu cucunya kelayu sama kakeknya kan, nggak salah, bukan salah Nabi. Nabi nggak ngajak, tapi tahu-tahu cucunya datang kan nggak salah. Fatwanya itu 3 kali garuk berturut-turut batal. Maka saya katakan tadi fatwa tidak mengikat. Karena terkadang fatwa itu berdasarkan kasus tertentu. Kemudian kadang fatwa itu masih bertentangan dengan dalil. Karena itu ijtihad seorang alim. Terkadang bertentangan dengan dalil. Dalil datang dengan perkara yang berbeda. Maka kita tidak mengambil fatwa itu. Nah, sekarang antum tadi tanyakan, gimana ketika ini barengan dengan salam, assalamualaikum turun, assalamualaikum. Atau salam dulu baru turun. Sakata anu syari'. Syari' enggak bicara soal itu. Maka kita diberi kebebasan. Mau gini gitu boleh. Paham ya? Nah, ada pertanyaan online? Yang lain dulu di sini. Ada? Enggak? Ya, online. Enggak ada enggak? Udah putus karena tadi gangguannya keganggu. Kabelnya ketarik. Kurang tahu, cuma ini udah putus. Nanti kalau misalnya yang santri lain mendengar tanya jawab nanti lewat rekaman atas. Tadi ada banyak pertanyaan saya, cuman yang saya sempat screenshot cuma 2. Apa itu? Pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa. Ini masih sambung kedengaran. Kalau ini udah putus. Putus. Tinggal rekaman aja nanti. Oh, dari rekaman. Enggak, maksudnya putus ada audionya apa putus Koneksi. YouTube-nya? Koneksi. Internet. Iya. Jadi untuk Zoom, untuk YouTube juga udah selesai. Putus. Karena habis waktunya. Enggak, karena koneksi. Koneksinya kenapa lah? Ini sudah. Hah? Oh, udah nggak apa-apa. Apa nanti? Ya. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana jika sudah takbir kemudian teringat bahwa belum berdoa setelah wudhu? Bagaimana sikap yang seharusnya? Takbir pas sholat. Belum berdoa setelah wudhu. Nggak ada masalah. Tidak ada kaitannya. Karena sholat setelah wudhu, berdoa setelah wudhu tidak merupakan syarat sahnya wudhu. Ya. Sehingga nggak ada masalah. Nah, mungkin nanti ketika basmalah, itu ada masalah. Sebagian kan berpendapat bahwa berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la wudu'a liman lam yusammillah, tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, itu nanti kalau yang mengatakan itu wajib, maka tidak sah wudunya. Kalau doa setelahnya tidak. Ya. Nah, yang kedua, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah benar ada sebuah perkataan apabila kesalahan makmum ditanggung oleh imam? Jazakumullah khairan. saya belum pernah dengar kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Ya. Saya belum pernah dengar tentang itu dan tidak pula tahu dalilnya. Kalau dengarnya dengar, ya, siapapun pasti dengar hal seperti itu. Tetapi dalilnya tahu tidak tahu. Dan di dalam agama tidak ada toleran, ya, kita tidak tahu dalil, ya tidak bisa kita tetapkan. Ya, kalau kata para ulama saat debat itu asbit arsyak tsumma natanaqash. Tetapkan dulu dalilnya baru kita berdiskusi. Kalau dalilnya belum ada, ya kita tidak berbicara dalam hal ini. Nah,